Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Ekonometrika dengan materi autokorelasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama Muhammad Misbahkuddin, yang kedua Dewi Putrisari, yang ketiga Eti Trisnawati, yang keempat Alvin Irvianto, yang kelima saya sendiri Meliana Nurnaning Tias. Sebelumnya kami akan membahas tentang 3 hal, yaitu yang pertama sifat dan konsekuensi autokorelasi, yang kedua deteksi autokorelasi, dan yang ketiga penyembuhan autokorelasi. Yang pertama, sifat dan konsekuensi autokorelasi. Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi yang terjadi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu, seperti dalam data deret waktu, atau ruang, seperti dalam data cross-section. Umumnya, kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series, artinya kondisi sekarang dipengaruhi waktu lalu atau waktu sebelumnya. Autokorelasi terjadi ketika penduga error dalam ordinary least squares atau OLS tidak bersifat base linear unbiased estimator atau BLUE, dinotasikan pada persamaan E dalam kurung E1, EJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Penyebab autokorelasi yang pertama yaitu kelembaman atau inersia, seperti data pendapatan nasional, indeks harga konsumen, data produksi, data kesempatan kerja, data pengangguran menunjukkan adanya pola konjuktur. Dalam situasi seperti ini, data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang kemungkinan besar akan saling ketergantungan. Kedua, bias spesifikasi merupakan suatu kondisi terjadinya kesalahan dalam membentuk suatu model. Kesalahan ini dapat terjadi karena 2 hal. Yang pertama, tidak dimasukkannya variabel yang relevan, dan kedua, digunakannya variabel yang tidak relevan dalam model. Ketiga, manipulasi data. Manipulasi data dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti keterbatasan data, data yang outlier, temuan hipotesis yang tidak sesuai teori. Misalnya, jika suatu penelitian memerlukan data berupa kuartalan, namun data yang tersedia dalam bentuk data tahunan. Jika seorang peneliti tersebut kemudian melakukan teknik interpolasi untuk memecah data tahunan menjadi kuartalan, maka tindakan tersebut dapat dikatakan manipulasi data. Keempat, keterlambatan atau lag merupakan kondisi di mana dampak perubahan sebagai akibat adanya variabel yang berubah tidak terjadi pada periode yang sama. Misalnya, jika seorang peneliti menggunakan variabel bebas berubah investasi sektor infrastruktur. Jika investasi sektor infrastruktur meningkat, tidak dapat dikatakan pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada periode berikutnya, misalnya 5 tahun setelah aktivitas dari pembangunan infrastruktur berakhir dan manfaat dari infrastruktur dapat dinikmati. Pola autokorelasi. Keberadaan autokorelasi dapat ditunjukkan dengan menampilkan pola residual yang diplot terhadap waktu. Beberapa kemungkinan pola-pola residual seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Pola pada gambar A hingga gambar D menunjukkan bahwa residual dalam model mengalami perubahan seiring dengan berubahnya waktu. Misalnya, pada gambar A, pola residual meningkat pada periode tertentu, kemudian menurun selanjutnya, meningkat kembali, di mana perubahan pola tersebut memiliki pergerakan yang dapat diprediksi. Pada gambar B, pola residual meningkat seiring dengan meningkatnya waktu. Sedangkan pada gambar C, pola residual menurun seiring dengan pergerakan waktu. Sementara pada gambar D, mengikuti pola kuadratik, pola seperti gambar A hingga D, inilah yang disebut dengan kondisi atau kolerasi. Kondisi non autokolerasi ditunjukkan oleh pola gambar pada gambar, di mana nilai residual memiliki pergerakan yang menyebar di sekitar titik-titik nol. Seiring dengan berubahnya waktu, pada pola gambar E, perubahan dari residual tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dari waktu. Yang kedua, deteksi autokolerasi. Uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson digunakan untuk melakukan pengujian autokolerasi. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh statistikuan yang bernama J. Durbin
dan GS Watson. Uji menggunakan tes cocok jika digunakan untuk mengestimasi pola residual pada periode pertama, seperti ditentukan pada persamaan ET sama dengan Pi ET min 1 plus V1 min kurang lebih P kurang lebih 1. Beberapa asumsi yang digunakan dalam pengujian autokorelasi dengan turbin Watson adalah sebagai berikut. 1. Uji turbin Watson diterapkan untuk model dengan intercept. Yang kedua, variabel bebas dalam model bersifat non-stochastic, artinya bersifat tetap untuk proses penyambungan berulang. Yang ketiga, model regresi tidak mencakup nilai log dari variabel bebas lainnya. Keputusan untuk menolak setiap pasangan hipotesis dengan cara membandingkan nilai D statistik dengan nilai D tabel. Masalahnya adalah nilai D tabel sulit untuk ditentukan, karena itu turbin Watson menggunakan nilai panduan DL atau turbin lower dan 2 turbin upper untuk memperkirakan nilai-nilai D. Cara format dapat disusun sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya, tahapan yang perlu dilakukan dalam pengujian autokorelasi menggunakan pendekatan uji turbin atau Watson, yakni yang pertama, lakukan regresi terhadap model dan dapatkan nilai residual. Yang kedua, hitung nilai D statistik menggunakan persamaan berikut atau dapat dilihat pada estimasi model. Yang ketiga, buka tabel turbin Watson dan dapatkan nilai D, L, dan DU. Yang keempat, buat daerah distribusi turbin Watson seperti gambar di samping. Letakkan nilai-nilai untuk DL, DU, kemudian plotkan nilai D statistik pada daerah tersebut. Yang kelima, buat kesimpulan sesuai posisi D statistik seperti pada gambar, yakni 0 kurang dari D kurang dari DL terdapat autokorelasi positif. DL kurang dari D kurang dari DU daerah ragu-ragu. DU kurang dari D kurang dari 4 min DU tidak terdapat autokorelasi. 4 min DU kurang dari D kurang dari 4 min DL daerah ragu-ragu. 4 min DL kurang dari D kurang dari 4 terdapat autokorelasi negatif. Yang selanjutnya, uji Breusch-Gervais. Metode uji Breusch-Gervais sering digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi yang diasumsikan terjadi pada orde yang lebih tinggi, bukan pada AR dalam kurung 1. Tahapan pengujian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Jika dimisalkan autokorelasi terjadi pada orde N atau AR dalam kurung N, maka terjadi persamaan seperti gambar. Buat hipotesis pengujian H0 sama dengan P1 sama dengan P1 sama dengan titik-titik sama dengan PK sama dengan 0. H1 paling tidak terdapat 1 koefisien P tidak sama dengan 0. Pengujian untuk memutuskan hipotesis menggunakan statistik LM yang dapat menggunakan formula sebagai berikut. LM sama dengan N-K dalam kurung R pangkat 2U, di mana nilai R pangkat 2U diperoleh dari hasil estimasi model pada persamaan di atas. Maksudnya nilai R pangkat 2U dengan DF sama dengan K. Meskipun metode Breusch-Gervais ini sering digunakan untuk autokorelasi berorder tinggi, namun dapat juga digunakan untuk order rendah, yakni AR dalam kurung 1. Yang ketiga adalah penyembuhan autokorelasi. Untuk yang selanjutnya, melakukan transformasi variabel dengan fungsi logaritma. Tahapan yang perlu dilakukan yaitu pada menu equation estimation. Ketik add log dalam kurung YC add log dalam kurung X1 add logs dalam kurung X2 add logs dalam kurung X3 setelah diestimasi. Lalu perhatikan apakah nilai turbin Watson statistik masih terkena autokorelasi ataukah tidak. Jika kesimpulan menunjukkan bahwa masih terdapat autokorelasi, maka untuk meyakinkan kesimpulan tersebut terdapat nilai plot residual dengan cara klik plot aktual fitted
residual graph. Jika hasil grafik tampilan tersebut menunjukkan pola residual tidak tersebar secara merata melainkan berkumpul pada titik 1 lebih dari 0 lebih dari -1, ini mengindikasikan adanya masalah korelasi antar residual pada persamaan regresi yang kita miliki. Menambahkan variabel autoregresif AR ke dalam persamaan. YT sama dengan beta 0T ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah error T. Autoregresif merupakan variabel kelembanan dari variabel terikat yang diletakkan pada komponen variabel bebas. Misalnya, pada persamaan YT sama dengan beta 0T ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah error T. Jika YT sama dengan beta 0T ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah beta 4 YT-1 ditambah error T. Variabel YT-1 dapat juga disebut dengan AR1 atau autoregressive preorder 1. Selanjutnya, persamaan YT sama dengan beta 0T ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah beta 4 YT-1 ditambah error T. Diestimasi dengan metode OLS. Kemudian, nilai Durbin-Watson statistik yang dihasilkan dibandingkan dengan Durbin-Watson tabel untuk membuktikan keberadaan autokorelasi. Untuk selanjutnya, metode Cochrane-Orkut 1949 metode. Dapatkan nilai koefisien korelasi antara disturbance term untuk periode yang berbeda sehingga diperoleh nilai rho. Maka yang dilakukan adalah estimasi model regresi pada persamaan YT sama dengan beta 0T ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah beta 4 YT-1 ditambah error T dan disimpan dalam residual set. Error T dapat didapatkan nilai dengan cara generate series. Ketikan error T-1 sama dengan error T min error T buka kurung 1, kemudian lakukan estimasi terhadap persamaan regresi. Error T dapat dilihat di PPT. Setelah nilai koefisien korelasi rho didapat, lakukan transformasi model menggunakan metode Cochrane-Orkut 1949 metode sebagai berikut. Yang pertama, untuk variabel YT diubah menjadi YT min rho YT-1. Kedua, untuk konstan beta 0T diubah menjadi beta 0T buka kurung 1 min rho tutup kurung. Untuk variabel X1T diubah menjadi X1T min rho X1T min 1. Untuk variabel X2T diubah menjadi X2T min rho X2T min 2. Untuk variabel X3T diubah menjadi X3T min rho X3T min 3. Ini cara melakukan pengubahan variabel dengan cara klik generate series dan buat untuk masing-masing komponen tersebut. Perlu dipahami bahwa penggunaan metode mentransformasi variabel dengan nilai rho dan limitnya akan berkonsekuensi hilangnya data satu periode. YT min rho YT min 1 sama dengan beta 0T 1 min rho ditambah beta 1 X1T min rho X1T min 1 ditambah beta 2 X2T min rho X2T min 1 ditambah beta 3 X3T min rho X3T min 1 ditambah error T. Lakukan estimasi terhadap persamaan di atas dan perhatikan apakah nilai Durbin-Watson statistik mengalami autokorelasi atau tidak. Transformasi tersebut hanya menggunakan periode T-1. Jika keberadaan autokorelasi masih terjadi, maka lakukan untuk periode T-2, periode T-3 dengan prosedur seperti untuk transformasi pada periode T-1. Kemudian
melakukan estimasi kembali menggunakan hasil transformasi model untuk periode T-2 maupun T-3. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.